Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Walaupun sebentar mungkinnya nanti ada rapat ya. Ada rapat sambil menunggu yang lain kita kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemarin sudah kita bahas tentang alif lam mim ini. Jadi kemarin sempat kita sendiri bahwa para ulama dahulu itu tidak menemukan apa maksudnya di kitab Ibnu Katsir ini. Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil hurufil muqatta'ah allati fi awaqil suwar. Minhum man qala hiya mimmas ta'sarallahu bi ilmihi wa raddu ilmaha ila al-kutub al-tafsir. Jadi ulama-ulama banyak berbeda pendapat tentang huruf muqatta'ah. Tapi rata-rata mereka menganggap bahwa huruf muqatta'ah itu diantara sesuatu yang Allah rahasiakan, sehingga mereka faradu ilmaha ila Allah, mengembalikan kepada Allah maksud dari huruf muqatta'ah. Nah, sampai kemudian seorang mufassir abad 19 itu menemukan makna ini di dalam Al-Quran sendiri. Sebagaimana saya sampaikan dulu bahwa penjelasan terbaik terhadap Al-Quran adalah berasal dari Al-Quran sendiri. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap petunjuk. Mungkin ulama itu sudah lama sekali berpikir tentang alif lam mim itu. Dicari sampai akhirnya ketemu, ternyata itu berkaitan dengan surat Al-Mudaththir. Sakus bihi saqor wa ma adraka ma saqor la tuqi wa la tada tawahatul bashar 'alaiha tis'ata asyar. Ini yang kemarin ya. Jadi penjaga neraka itu kan para malaikat. Malaikat itu hanya satu-satunya makhluk nanti yang akan menjaga neraka. Nah, penjaganya itu ada 19. Ada 19 malaikat penjaga. Tapi di keterangan selanjutnya alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitab wa yazdadal ladina amanu imana. Jadi bilangan itu menjadi fitnah, menjadi tantangan, menjadi kekacauan bagi orang-orang kafir, tetapi menambah keimanan orang-orang ahlul kitab, menjadi keyakinan bagi orang-orang ahlul kitab, dan menambah keimanan orang-orang yang beriman. Dipikir, jangan-jangan ini berkaitan dengan Al-Quran. Ternyata seluruh surat yang jumlahnya 114 habis dibagi 19. Seluruh kata-kata Allah, kemarin saya sampaikan kan, jumlah kata-kata Allah dalam Al-Quran habis dibagi 19. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada 19. Ternyata huruf-huruf muqatta'ah yang menjadi awal dari surat dalam Al-Quran adalah kuncian atas otentisitasnya Al-Quran. Kalau umpamanya ada orang yang secara
sengaja menambahkan satu surat saja dalam Al-Quran sehingga menjadi 115, akan ketahuan. Atau dikurangi satu surat saja, akan ketahuan dengan kunci 19, dengan kunci bilangan malaikat penjaga. Jadi malaikat penjaga malaikat dikiaskan, banyak itu mungkinnya dikiaskan menjadi malaikat penjaga Al-Quran, itu dengan angka 9. Makanya kalau kita mau cerdas itu, kalau kita mencari makna dari Al-Quran, ya cari saja di Al-Quran, baca terus saja, nanti akan kita itu kemarin ya sempat kita kupas. Ayat selanjutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan, fihi, di dalam Alkitab itu, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalikal kitab itu biasanya orang kan memaknakan dalika itu isyarat untuk jauh. Kenapa tidak hadihi atau hadal Quran, hadal kitab? Selalu jadi pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga mengikuti tren sastra. Kalau bahasa sastra itu kan di sana tempat lahir beta, tidak di sini ya. Walaupun dia menyanyikannya di Ambon atau orang Indonesia yang ada di Indonesia, tetap saja di sanalah aku berdiri, tidak di sini. Ini kata-kata sastra untuk menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran. Jadi tidak dengan hada. Walaupun ada nanti di Al-Quran, di dalam nanti ada ketemu ayat yang menunjukkan hadal kitab. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran mengakomodasi sastra. Ada kata-kata dalam Al-Quran yang itu mengandung nilai keindahan. Jadi dari Alkitab seperti itu. Artinya maksudnya adalah Alkitab ini, Al-Quran yang kita pegang ini. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di beberapa ayat pertama surat Al-Baqarah ini membahas definisi dari orang yang bertakwa. Alkitab ini, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kalau dari tasrifnya, segotnya, muttaqin, itu kan berasal dari kata wako, yapi, wikoyak. Itu kalau dalam ilmu sharaf disebutnya lafid mafrud ya. Jadi huruf al ada di pak fiil dan di lam fiil, lafid mafrud. Wako, yapi, wikoyatan. Ittaqo, yattaqi, ittiqoan, watakwan, watakwa, fahuwa muttaqin. Jadi asal kata makna muttaqin, orang bertakwa, adalah wako, yaki, wikoya, artinya memelihara. Artinya berarti orang bertakwa. Secara asal katanya, maknanya adalah orang yang memelihara. Berarti orang yang memelihara itu, orang bertakwa adalah orang-orang yang memelihara lisannya, memelihara matanya, memelihara telinganya, memelihara tangannya, memelihara kakinya, memelihara otaknya. Hanya dilakukan untuk sesuatu kebaikan, untuk sesuatu yang benar. Itu orang bertakwa. Secara bahasa begitu. Orang yang
memelihara. Maka kalau kita mau jadi orang bertakwa, ya itu harus berani memelihara. Tangan kita jangan digunakan untuk melakukan hal yang tercela. Jangan menerima suap umpamanya. Jangan membeli sesuatu yang tidak benar. Mata kita hanya dipakai melihat yang baik-baik. Jangan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Itu di mana di surat Al-Ahzab ada yang wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman laki-laki itu, hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya. Berarti kan tundukkan pandangannya dari hal-hal yang tercela. Tidak boleh jelalatan gitu loh. Orang bertakwa itu tidak boleh jelalatan. Ada yang semok dikit langsung diplot. Kecuali terpaksa. Jadi sebenarnya bukan masalah gini. Kan ada kaidah dilihat sekali tidak dosa, tapi berkedip kedua kali itu dosa. Bukan begitu. Orang beriman itu tidak boleh jelalatan matanya. Kalau ada hal-hal yang kira bisa mengganggu syahwatnya, ya tundukkan saja matanya. Jangan dilihatin. Itulah orang bertakwa, memelihara pandangannya, dipelihara, pendengarannya dipelihara. Susah jadi orang bertakwa itu. Harus banyak bersabar di dunia. Itu wako yaki wikoya. Sama dengan kata-kata Quran fisakum wa ahlikum naroku. Wako yaki bila mana kan iyamu. Nah, itu fi'il amar untuk memerintahkan banyak orang. Anfusakum, peliharalah diri kamu. Anfusakum wa ahlikum naro. Jadi orang-orang bertakwa itu harus memelihara dirinya dan memelihara keluarganya dari api neraka. Waquduhanna suwal hijarah. Bayangkan neraka itu ternyata bahan bakarnya neraka itu bukan bensin, bukan minyak tanah, bukan itu lagi. Bahan bakarnya itu batu dan manusia. Masya Allah. Jadi orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka itu jadi bahan bakarnya neraka. Kalau kita masuk neraka, itu kita jadi bahan bakarnya. Nggak habis-habis. Nggak akan habis-habis. Nggak mati-mati so. Ya Allah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra. Jika telah gosong Hidupkan lagi. Bangkit. tubuhnya itu sudah gosong, kami ganti dengan tubuhnya yang baru. Coba kita masuk neraka, dibakar, gosong, jadi baru lagi, gosong lagi terus. Jadi di neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya itu malaikat-malaikat yang tadi ya ketemu kan. Penjaganya itu malaikat-malaikat. Alaiha malaikatun ghiladun yang kasar, shidatun yang keras. Yang keras, yang kasar. Itu malaikat Allah yang jaga. Masya Allah. Jadi perintah bertakwa itu artinya kita sebagai manusia harus bertakwa, maka keluarga kita juga usahakan dididik menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu kalimat takwa itu dari wako yaki wikoya, artinya memelihara. Muttaqin berarti orang-orang yang memelihara. Itu definisi lugoh. Nah, sekarang definisi dari segi teologisnya. Secara teologis, orang-orang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang maha gaib.
Yang kayak gini maksudnya Allah. Bukan percaya kepada yang gaib. Tidak ada yang gaib kecuali Allah. Hantu gaib, enggak gaib. Ada teknik tertentu kita bisa melihat hantu. Ada teknik tertentu kita bisa melihat jin. Bisa. Ya kan? Bahkan iblis pun bisa menampakkan diri. Bagaimana gaib? Gaib yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget ada ustaz, ada orang yang bilang minum itu beriman kepada yang gaib. Jadi kita harus beriman pada jin, pada hantu. Masya Allah. Tidak boleh kita beriman kepada mereka, karena beriman itu artinya mempercayai. Kalau ada yang kita lewat pohon besar, jangan lewat ke sana. Pokoknya jangan lewat sini. Kita kalau percaya sama jin, akhirnya mempercayai kan, tidak jadi jalan. Coba, kan keliru. Karena sudah dibuktikan, Nabi Musa saja pengen bertemu Allah. Kata Allah, lantaroni, kamu pasti tidak akan bisa melihatku, tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang mau bertemu Allah sehari 70 kali, gila apa itu? Tidak ada, tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali nanti di akhirat dengan dimensi yang lain tentunya kan. Di dunia Allah tidak bisa dilihat. Jadi yu'minu bil ghaib, beriman kepada yang maha gaib. Artinya apa? Kalau orang yang bertakwa, dia akan memelihara tangannya, memelihara mulutnya, memelihara matanya. Walaupun Allahnya tidak ada, walaupun Allahnya goib, Tidak kelihatan. ya kan tidak kelihatan, dia akan tetap memelihara, dia akan tetap bertakwa, walaupun dia tidak melihat Allah. Itu maksudnya. Coba kalau Tuhan itu kelihatan, kayak orang Quraisy dulu Tuhannya itu bikin kan, ada yang bisa disakuin. Kalau dia lagi pengen berbuat jahat, dilempar dulu Tuhannya supaya dia tidak kelihatan Tuhan. Nah, beriman kepada yang maha gaib artinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman akan selalu melaksanakan kebaikan, menghindari kejahatan walaupun dia sendirian, walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Tapi karena beriman kepada yang maha gaib, maka dia akan mengontrol dirinya sendiri, tidak akan melakukan kejahatan karena Allah akan maha melihat dia. Allah maha tahu terhadap segala perilakunya, maka tidak membutuhkan orang lain. Kalau dia mau korupsi, ngapain korupsi? Orang mungkin tidak lihat saya korupsi, tapi Allah maha melihat. Allah maha melihat ketika dia bertemu dengan yang mau menyuapnya, walaupun dia hanya berdua di restoran, tidak ada yang lain. Tapi orang bertakwa akan selalu meyakini bahwa ada Allah yang melihatnya, Allah yang mengetahuinya. Maka luar biasa kalau orang betul-betul orang beriman dan bertakwa, dia akan beriman kepada yang maha gaib sehingga seluruh perilakunya akan terkontrol. Jadi satu, orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang maha gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, orang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi tidak mungkin orang bertakwa tidak sholat. Kalau dia tidak sholat berarti bukan orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa yang kedua adalah orang-orang yang berinfak dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Jadi dari setiap rezeki yang kita terima itu ada bagian orang lain di sana yang harus kita infakkan, yang harus kita dermakan. Hari ini kita dapat 100.000 atau 200.000, jangan lupa kita berikan hak orang lain. Bisa 2%-nya, bisa 10%-nya, berapapun yang kita siapkan. Tidak usah nunggu 1 tahun depan.
tidak usah nunggu bulan depan, karena sebuah kebaikan yang berasal dari harta yang kita terima dari Allah, rezeki yang diterima dari Allah itu wa'atu haqqahu yauma hasadihi wa la tusrifu. Berikanlah haknya pada hari kalian memetik buahnya. Yauma hasadi, pada hari kamu panen. Ya kan? Wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Makanya itu kalau sebenarnya makna dari kenapa perintah sholat sering dibarengkan dengan perintah zakat. Saya pernah nanya, mungkin nanya untuk menguji, saya juga punya argumen. Ustaz, apa rahasianya Allah menggandengkan, membersamakan perintah sholat dengan zakat? Ucapannya cuma begini, itu karena sama-sama wajibnya. Ya kan? Puasa juga wajib itu, tapi tidak dibarengkan. Kenapa dibarengkan? Padahal makna sesungguhnya sebenarnya karena sholat dan zakat bisa ditunaikan setiap hari. Ya kan? Sholat setiap hari kita sholat, zakat setiap hari juga kita bisa melaksanakan zakat. Hari ini kita dapat keuntungan, hari ini juga kita keluarkan. Kita dapat keuntungan proyek dari sebuah proyek atau dari sebuah transaksi. Umpamanya nilainya 1 juta, saya mau 1 juta ini untung ya, punya keuntungan 1 juta, keluarkan saja 100.000. Lakukan saat itu juga, tidak usah nunggu tahun depan, bulan depan, itu juga. Jadi rahasia kenapa zakat itu perintahnya sering berbarengan dengan sholat, karena sama-sama bisa dilakukan pada waktunya saat itu. Kalau upah itu kan Nabi Muhammad pernah menyampaikan berikanlah upah itu sebelum kering keringatnya, atau bila diperjanjikan. Zaman sekarang biasanya kan diperjanjikan. Umpamanya kita borongkan pembangunan rumah, biasanya pemborongnya kan minta 20% dulu, 20% dia kasihkan. Nah, terus diperjanjikan kapan termin kedua yang nanti sudah selesai. Itu bisa diperjanjikan seperti itu. Tapi pada prinsipnya harus cepat. Jangan menunggu, jangan sampai pemborong atau buruh ini dia merasa diabaikan. Maksudnya zakatnya? Kalau Zakat dari dapat upah itu atau Gaji. sama. Jadi zakat itu bisa dilakukan setiap hari, sebagaimana sholat juga dilakukan tiap hari. Tapi tidak ada ayat yang menunjukkan harus hari ini, itu enggak. Itu kan tergantung tingkat keimanan kita. Kalau kita imannya kepada Allah betul-betul sudah teruji, keimanannya tinggi, maka laksanakan apa? Laksanakan pemberian hak orang lain itu. Karena kalau kita umpamanya tahun depan ada istilah haul, ya kalau tahun depan kita masih hidup. Kedua, ya kalau keuntungan terus menerus. Saat ini kita untung, nanti aja zakatnya tahun depan. Ternyata bisa bangkrut, nggak sempat berbuat kebaikan. Walaupun itu mungkin boleh-boleh saja, asal ada hitung-hitungannya. Tapi alangkah lebih baiknya laksanakan zakat itu ketika dia menerima keuntungan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang takwa itu pertama orang yang beriman kepada Yang Maha Gaib, kedua yang mendirikan sholat, yang ketiga selalu berderma, berinfak dari apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum
juga adalah orang-orang yang mempercayai dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi orang beriman itu, orang bertakwa itu percaya kepada kitabnya Al-Quran, juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada banyak kitab Allah yang diturunkan sebelum Quran. Itu juga wajib percaya bahwa ada kitab diturunkan kepada orang Nasrani, ada kitab yang diturunkan kepada orang Yahudi. Ya kan? Hanya mempercayai apa yang kita amalkan di Al-Quran, karena Al-Quran ini menasah seluruh kitab-kitab yang dahulu. Ini untuk sebenarnya menegaskan bahwa kita ini punya saudara dalam keimanan, dalam bertuhan. Ada orang Yahudi, orang Nasrani, itu sebenarnya kan masih saudara kita yang sama-sama menyembah Allah. Nasrani yang menyembah Allah ya. Jadi kita memiliki satu benang merah dengan mereka, sama-sama orang yang beriman kepada Allah. Kita wajib mempercayai kitab-kitab mereka sebagaimana kita mempercayai kitab Al-Quran. Tetapi yang kita lakukan sebagai sebuah syariat itu kitab Al-Quran, karena inilah yang diturunkan oleh Allah yang menasah kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada, yang meyakini hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang berbahagia. Ini janji Allah. Kalau kita menjadi orang yang berbahagia, pengen menjadi orang berbahagia, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Di surat Tuhan itu ada ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan percayalah kepada putusan Allah. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan memberi 2 bagian dari rahmat Allah. Jadi orang bertakwa itu mendapat 2 bagian dari rahmat Allah. Insya Allah. Orang-orang mendapat 1 rahmat, tapi orang bertakwa mendapat 2 rahmat. Ini ayat kalau tidak salah dulu, karena ada ayat yang memberikan penghargaan kepada orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Orang Nasrani itu kalau masuk Islam kan dapat 2 pahala. Pahala zaman dulu dia sebagai Nasrani diampuni dosa-dosanya, ya kan? Sama pahala ketika dia jadi orang beriman. Nah, kemudian dalam riwayat hadis diceritakan, khawatir Mary cemburu orang beriman kok dapat 1, sementara orang yang mereka dulunya tidak Islam, non Muslim, kemudian masuk Islam dapat 2 rahmat, dapat 2 pahala. Maka kemudian disampaikan oleh Allah, yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah akan memberikan 2 rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada tambahan, bayan allahu nuran yang tamsunan, dan mereka diberi, orang-orang yang bertakwa ya, diberi 2 rahmat, kemudian diberi cahaya yang mereka berjalan dengan cahaya itu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahayanya itu memancar dari depan, dari sebelah kanan mereka. Saya tuh membayangkan ketika bi aydihim wa aymanihim, tidak yasarihim, depan dan sebelah kanan. Jadi nanti itu umpamanya ini sebuah background, kalau
kita di panggung kan ada background, terus dipanggil satu-satu orang antri. Jadi di sini kan dinding, sebelah kanan sebelah depannya itu bercahaya. Jadi nanti orang beriman, orang bertakwa itu orang masuk pada panggung kehormatan, dan kemudian semuanya bercahaya, sehingga orang-orang menonton itu cahayanya itu hanya dari sini saja, bagian kanan dan bagian depan. Jadi masuk panggung kehormatan bercahaya sampai Allah ajarkan doanya. Itu biasa saya dulu kalau masa muda saya bacakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Itu coba dipakai doanya supaya nambah aura nur kita. Itu ajaran diajarkan oleh Allah. Jadi orang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Maka kalau kita mau bahagia, lakukanlah ini. Beriman kepada yang Maha Gaib, artinya kita akan selalu melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada, walaupun tidak ada orang yang melihat. Karena kepentingan orang beriman itu, orang bertakwa itu bukan orang yang melihat kita, tapi Allah. Wa kafa billahi syahida. Sehingga orang bertakwa itu sendiriannya sama dengan ketika berada di lingkungan orang banyak. Sepinya sama seperti di tengah keramaian, tidak ada bedanya. Kalau kita kadang curi-curi waktu, polisi mau nangkap kita, umpet-umpetan dulu, ya kan? Begal itu perampok, kita umpet dulu kan, lihat kita lewat. Dia pikir tidak ada yang melihat, padahal Allah Maha melihat. Itu gunanya kita beriman kepada yang Maha. Sangat masuk akal kan, sangat logik. Kemudian kita melaksanakan sholat, alhamdulillah kita sholat. Dan memberikan sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kita. Sebagian, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah. Berapa Ustaz? Terserah. Ada yang memberikan angka 2,5%, ada 10%, ada. Tapi jangan berlebihan. Seikhlasnya. Nah, seikhlasnya agak begini gitu, seikhlasnya. Keikhlasan itulah yang mencerminkan tingkat keimanan kita. Gitu ya. Ikhlasnya sewu. Itu ya. Yang kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya dan percaya akan adanya hari akhirat. Wis, itu secara teologis. Jadi itulah sifat-sifat orang bertakwa, muttaqin. Yang susah itu nanti ketika definisi muttaqin secara aplikatif. Wah, itu di surat. Nah, nanti sudah kalau minggu depan kita ada waktu kita bahas. Jadi kalau orang ditanya apa definisi secara teologisnya, ayat ini. Tapi secara penerjemahan dalam kehidupan sehari-hari di surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau memberi di saat lapang, di saat sempit. Berat banget kan? Akhir orang duit cuma untuk hari ini saja 50 ribu. Tidaklah ada saudara yang membutuhkan buat makan. Ya, di saat itulah ditantang ketakwaan kita. Aku Ramadan mas, malah nunggu saya ketemu. Yus, tarunan. Ya kan? Ada istilah begitu. Yus tarunan wailah, yuk makan bareng. Opo tuku belinya di warung Pak RT. Segala sawarke lah itu bagi dua. Orang bertakwa selalu mengutamakan memberikan kepada orang lain walaupun di saat dia sempit. Fisarro wadoro.
Wal kadhiminal itu yang mampu menahan amarah juga. Susah sekali jadi orang bertakwa itu. Menahan amarah, pengen nyamplung woy. Jangan kain malah. Pengen jemer bocah woy, Masya Allah. Wal kadhiminal itu wal afina alinas, memaafkan manusia. Iku yo angel. Kalau sudah tahap aplikatif tidak angel, tidak angel. Kalau tadi teoritis kan mudah. Harus percaya sama Al-Quran, ya harus percaya. Percaya sama kitab yang dahulu, ya harus percaya. Sholat, ya harus gampang, biasa sholat. Ya kan? Mudah, secara teologis mudah. Tapi aplikasinya, Biar kalau tadi, kalau sudah aplikasinya itu angel. Tadi kan berinfak terhadap rezeki yang Allah berikan, ya harus tahu, ya kan? Tapi coba di penerjemahan surat Al-Imran, fisyarra wa darra, ketika sempit dan lapang, coba. Ketika sempit itu loh. Masya Allah. Berat. lagi lapang aja berat. Ya Lapang aja kan iman. memang biasa sempit. Lapang memang mau sempit. Banyak alasan. Alasan. Masya Allah. Kanggu iki. Mesti sekali-kali coba nekat. Ini tidak 50 ribu, 10 ribu, yang penting sampai mangan, aku madang. Dia sekarang habis 50 ribu makan berdua. Untuk makan sore tawakal kepada Allah. Coba sekali-kali harus mencoba. Saya pernah punya teman, dia mencoba tawakalnya. Jadi dia berangkat dari Tasik. Dia lagi nyari belut murah, nyari belut. Kok malah terpikir, aku pengen jajan belut itu gak dapat belut. Jajan. Coba kata Gusti Allah itu kalau orang bertawakal, Allah kasih rezekinya. Dia naik kereta, di Tasik kan ada stasiun. Yuk, ambil munggah. Naik ke Komudu, dia mudun. Sampai dia akhirnya disuruh turun di Bandung. Di Bandung tengah-tengah milih apa dia? Tapi udah menemukan orang itu opo-opo. Di pasar Bandung dia melihat ada truk yang muat barang. Ya kan? Pegawai-pegawainya nurunin. Dia nyerobot, masuk. Dia ikut ngangkutin. Akhirnya karena kelihatan dia ngangkutin, terus sama bosnya tukang yang toko itu, mas ini buat makan, kasih buat makan. Dapat 20 ribu. Alhamdulillah. Allah kasih rezeki. Berhari-hari dia di Bandung. Sekitar 1 minggu saya di Bandung aja. Terus kerjanya ngupah opo wae. Tiap hari dapat uang. Sampai akhirnya dia dapat uang 100 ribu. Sisa makan, sisa minum, masih dapat sisa. Wah, saya lanjutkan ke Jakarta. Dia ke Jakarta. Ke Jakarta di pasar Senen turun. Halawi. Mau kemana? Itu yakin. Dia cerita ke saya langsung. Sampai akhirnya karena anak santri kan. Anak santri kan kalau kebingungan kemana? Masjid. Ke masjid. Dia masuk ke masjid. Asar-asar dia sampai masjid. Dari aja. Karena tidak ada yang azan, akhirnya dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang kaget itu orang baru. Orang datang. Ya kan kalau yang baru gitu kan orang datang. Ada masjid, alhamdulillah. Mau azan di sini. Masjid dari mana? Saya dari Tasik, Pak. Oh iya, bagus. Nanti azan lagi. Sampai dia jadi muazin di situ, sampai jadi imam masjid. Masya Allah, ternyata Allah. Ada kan orang, ada yang bawain beras, ya kayak saya di sini. Ada yang bawain makanan. Yang penting ucap di sini tidak punya imam masjid. Ya dia santri, bacaannya bagus, jadi imam tetap di situ. Sampai 1 bulan, Sama ya, dong, Bebe.
Itu dia menguji tawakalnya. Ada yang ngasih sarung, ngasih baju, coba kopiah lengkap semua, dan sananya cuma bawa uang, cuma bawa bajingan. Masya Allah, kalah saya sama dia itu. Dia uji tawakalnya, dia uji takwanya kepada Allah. Sampai dia pulang itu celana levisan, bajunya bagus, dompetnya tebel, dia pulang ke Tasikmalaya. Jadi dia percaya bahwa ternyata Allah kasih rezeki. Dimanapun kita berada Allah kasih rezeki. Tapi kita tetap harus membuka pintunya dengan cara bekerja. Pastikan. Ya sekarang sudah punya pondok pesantren. Tapi tahu pondok itu. Jadi saya tuh belum nggak sampai gitu. Kadang mau ke Ternate harus beli sanusi kakek sih. Harusnya tumpang pesawat ya, naik bagasi. Ternyata Jadi kalau saya dulu tuh ada nggak punya pikiran apa yang aneh, tapi sekarang kok malah punya. Pikiran apa itu? Saya tuh dulu pikiran saya bisa bilang itu tadi. Dimanapun kita berada pasti yakin Allah akan memberi rezeki. Iya. Tapi sekarang itu malah biasanya bingung sendiri. Agak susah tuh, aduh sekali ya. Malah gitu, iya. Dulu tuh tidak ada rasa begitu. Walaupun saya di mana, bumi saya pijak, saya mau bergerak, itu Allah yakin Allah akan memberi rezeki. Ya iya, tapi sekarang tuh Karena berarti ilmunya luntur. karena pernah di Blitar cari kerjaan 1 minggu udah dapat, tinggal Sragen, kumpul sana di Blitar dipanggil. Sragen pergi Blitar sudah ada yang kerjain orang. Wih, astaga, itulah cobaan atau apa itu tantangannya. Masya Allah. Kita dilanjutin lagi. Tantangan Terusin. itu untuk meneguhkan keyakinan kita. Ya akhirnya ya kembali lagi ke Ternate itu. Berarti itu klunya itu jadikan supaya tetap di Ternate. Supaya jadi ustad di sini. Kalau enggak kan dia nggak jadi ustad. Itu real. Sudah saya Sragen itu saya sampai mutar-mutar setiap bengkel saya tanya, nggak ada yang mau. Belum mas, yang di Blitar juga. Ada lagi ayat di suratnya itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gitu kan. Berarti untuk 5 ayat pertama surat Al-Baqarah ini Allah mengajarkan kita supaya kita bisa bertakwa, karena dengan takwa itu kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Yakinkan bahwa orang bertakwa Allah beri kebahagiaan. Entah dengan cara apa, lakoni saja. Itu. Kalau orang beriman itu lakoni, gak usah protes, gak usah bagaimana kepada Allah. Samina wa atona, pasti Allah akan memberi. Karena banyak orang sekarang itu kebahagiaan itu difilsafatkan. Kebahagiaan yang disampaikan dalam Al-Quran itu menjadi diragukan. Bahasanya kan tidak cukup dengan takwa, gitu. Tidak cukup modal takwa. Banyak duit. Padahal itu janji Allah bahwa ketika kita bertakwa maka pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Asal betul-betul kita melaksanakan takwa. Itu ya. Jadi untuk malam ini kita membahas definisi takwa dari sisi teologisnya ya. Bahwa orang bertakwa ini sebagaimana disampaikan 5 ayat pertama. Penjelasan untuk middle class-nya itu ada di surat Ali Imran. Al-Quran ini gini, memiliki penjelasan untuk anak dasar. Penjelasan dasarnya dikasih, nanti middle class-nya dikasih, advance-nya dikasih. Nah, jadi jangan kaget kalau Al-Quran itu memiliki tahapan-tahapan untuk mengimbangi kepintaran manusia, kecerdasan manusia. Jadi tetap akan diberi. Makanya orang yang membaca Al-Quran itu mau profesi apa saja dia akan menemukan apa yang dia inginkan. Insya Allah lain kali kita akan membahas definisi dari orang-orang bertakwa
secara lebih mendalam. Semoga kita sekalian bisa menjadi orang-orang muttaqin, sehingga bisa meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.